Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Suci Milianti, NIM B1B123039, Prodi Ilmu Pemerintahan jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya memenuhi mata kuliah manajemen proyek, yang mana di sini saya membahas satu permasalahan yang saya angkat. Nah, dalam video ini saya akan membahas salah satu permasalahan dalam manajemen proyek di sektor publik, yaitu pembengkakan biaya proyek infrastruktur. Saya akan menjelaskan contoh kasus nyatanya dan menganalisisnya menggunakan teori manajemen proyek, serta memberikan solusi agar kejadian tidak serupa terus berulang. Nah, di Indonesia, proyek infrastruktur itu sering mengalami pembengkakan biaya atau cross overrun. Nah, salah satu contoh nyatanya itu adalah kasus kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Nah, proyek ini itu awalnya direncanakan menghabiskan sekitar 86,5 triliun. Nah, akan tetapi akhirnya membengkak hingga menjadi 114,24 triliun. Nah, di sini kita analisis apa penyebabnya, apa saja faktor-faktor yang menjadi pembengkakan biaya ini. Nah, baik. Di sini pada infografis ini saya mengambil menurut laporan di sini ada bisnis.com 2022 dan juga Identity Timers 2023. Nah, menurut laporan tersebut ada beberapa faktor utama. Nah, seperti itu yang pertama, perencanaan kurang matang sehingga banyak revisi desain di tengah jalan. Yang kedua, perubahan lingkup proyek atau scope creep, atau seperti tambahan fasilitas yang awalnya tidak diperhitungkan. Lalu yang ketiga, juga terdapat pengaruh politik di sini, di mana kebijakan ini sering berubah sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang terakhir, masalah pendanaan tentunya, karena proyek ini dibiayai dengan pinjaman luar negeri dan memiliki risiko finansial. Nah, lalu kita analisis berdasarkan teori manajemen proyeknya. Nah, di sini ada dua dalam infografis ini, yaitu triple constraint theory dan public cost theory. Nah, yang pertama, triple constraint theory. Nah, menurut teori ini, proyek dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu biaya, kemudian yang kedua itu waktu, dan yang ketiga lingkup kerja. Nah, jika lingkup proyek ini bertambah, otomatis biaya dan waktu pengerjaan juga akan meningkat. Nah, ini yang terjadi pada KCJB ini, di mana perubahan desain menyebabkan anggaran itu menjadi membengkak. Nah, lalu yang kedua itu teori public choice theory. Public choice theory, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana keputusan dalam sektor publik sering dipengaruhi kepentingan politik dan juga ekonomi. Nah, dalam proyek infrastruktur, keputusan tidak selalu berbasis efisiensi, tetapi juga kepentingan politik. Misalnya dalam penunjukan kontraktor atau kebijakan pendanaannya. Di sini kita lihat ada biaya awalnya tadi 86,5 triliun dan biaya akhir 114,24 triliun. Nah, selanjutnya bagaimana solusi atau langkah dari perbaikan ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, yaitu perencanaan dan juga studi kelayakan yang lebih ketat. Nah, di sini pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang sebelum proyek ini dimulai, sehingga tidak ada perubahan besar itu di tengah jalan, yang mana seperti tadi tiba-tiba desainnya berubah. Nah, yang kedua itu transparansi anggaran. Semua informasi anggaran harus terbuka untuk publik agar tidak menjadi markup biaya. Kemudian pengawasan independen tentunya. Itu lembaga seperti BPK dan juga KPK harus ikut mengawasi agar anggaran digunakan sesuai rencana.
Nah, lanjut yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Nah, menggunakan itu namanya BIM, yaitu Building Information Modeling. Nah, untuk memprediksi biaya dan risiko sejak awal dimulai itu sehingga proyek lebih terkontrol. Nah, mungkin jika langkah-langkah ini diterapkan, itu bisa mengurangi pemborosan anggaran dan memastikan proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Nah, jadi pembengkakan biaya proyek infrastruktur itu adalah masalah serius yang sering terjadi di Indonesia. Dalam perencanaan yang lebih matang, transparansi anggaran, dan pengawasan ketat, kita bisa mengurangi resiko ini. Nah, tadi sudah beberapa langkah atau solusi yang mungkin bisa diterapkan. Nah, baik, itulah penjelasan singkat saya terkait pembengkakan biaya proyek infrastruktur, yang mana menjadi salah satu permasalahan dalam manajemen proyek di sektor publik. Saya Lana Suci Wilianti, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.